Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, saya hormati. Jadi saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan secara tegas seperti biasanya oleh Bapak Ketum kita, dan ini menjadi pelengkap supaya lebih kokoh lagi dalam kita memandang perjuangan Partai Umat di medan pergulatan politik nasional, di medan pertempuran bahkan politik antar kekuatan-kekuatan politik di negara kita ini. Dan kita sebagai pendatang baru, sebagai partai baru, memang kira-kira punya tantangan yang sedikit lebih sulit dari partai-partai yang sudah ada. Tetapi saya bisa memberikan informasi ketika saya mendampingi Pak Ketum, demikian juga dengan Ustadz Sambo dan Pak Taufik Hidayat dan lain-lain. Ketika kita ke Medan, kita ke Palembang, kita ke Kalaman, ke Makassar dan lain-lain, itu ada yang menarik di belakang layar itu, berbagai untaian kata itu ditulis semuanya bagus, tapi di tengah layar itu ada kata-kata menang berjamaah, menang secara berjamaah. Jadi ini harus kita tarik kesimpulan, kita harus hindari sejauh-jauhnya kalau ada sampai friksi, ada bahkan pengelompokan satu sama lain yang bahkan kemudian bertabrakan, itu sama sekali tidak boleh kita kerjakan. Karena itu Nabi yang kita cintai pernah bersabda, di antara sesama mukmin itu dikatakan Nabi, wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian orang-orang mukmin pengikut Nabi, sekali-kali jangan mengumbar saling hasad, saling dengki. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kemudian wala tajassasu, jangan bahkan memata-matai. Jadi mata-mata itu dalam bahasa Arab modern itu namanya jasus, ya. Jadi ini kata-kata klasik, tapi dalam Arab modern itu diambil. Masa sesama partai umat, sesama caleg itu sampai menjadi jasus satu sama lainnya? Tentu ini amat sangat merugikan dan harus jauh-jauh kita buang, ya. Tidak boleh kalau kita mau menang, karena yadullahi fawqa jamaah, bantuan Allah, pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang yang berjamaah. Jamaah itu yasyuddu ba'duhum ba'da. Jamaah itu membantu, memperkuat sebagian kepada sebagian yang lain. Nah,
karena bunyanum marsus ya, seperti bangunan yang tertata pakai rapih ya. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, jadi sepertinya ada keajaiban di dalam panggung politik nasional berkat barangkali, bukan barangkali, hampir pasti insya Allah ya, berkat lantunan sholawat asyil ya, yang oleh puluhan ribu masjid di Indonesia ini didengungkan setiap subuh, terutama subuh, tapi juga maghrib dan isya, itu dilantunkan wa asyidin dholimin bidholimin berkali-kali ya. Kemudian wa akhrijna min bainihim salimin, ya Allah keluarkanlah kami dari lingkaran para dolimun itu, para dolimin. Nah, dengan kata yang lebih tegas lagi, jadi kata-kata ya Allah sibukkan antara sesama kaum dolimin satu sama lain itu sesungguhnya kalau dalam bahasa yang lebih terus terang ya, itu ya adu domba lah ya Allah, karena nggak ada gunanya orang-orang dolim dibiarkan bergentayangan di Indonesia kita cinta ini. Pekerjaannya hanya merugikan bangsa sendiri, bahkan kemudian memperkuat orang-orang asing. Dan ini tentu oleh partai umat harus kita lawan sekuat-kuatnya. Nah, jadi kita sekarang melihat alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya katakan di Sidoarjo waktu itu 1 abad NU, atraksinya adalah di samping drum band yang menarik, tapi adalah lantunan sholawat asyil tadi. Ada ribuan GP Ansor, ribuan Banser, tapi juga puluhan ribu yang datang itu berdoa bersama-sama wa asyilid dholimin bidholimin. Dan sekarang kita sudah melihat hasilnya ya. Dan karena yang sedang dolim itu satu sama lain sedang katakanlah ya disibukkan oleh Allah ya, maka ini merupakan kesempatan seperti partai baru, partai umat yang kita cintai ini untuk masuk ya, kemudian kira-kira istilahnya ya menunjukkan jalan kebenaran. Jadi kalau manusia politisi ya, itu mengandalkan intuisi kemanusiaannya,